Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gempa berkekuatan magnitudo 4,4 guncang Buleleng. Sejumlah pelinggih di Pura Desa Pegadungan mengalami kerusakan. Tim gabungan menggeledah kamar hunian Rutan Negara Jemberana. Senjata tajam ditemukan dalam kamar warga binaan. Untuk mencegah penyalahgunaan senjata api, Polres Gianyar lakukan pemeriksaan kondisi senjata api dan pembinaan kejiwaan anggota polisi. Polres Gianyar melakukan pemeriksaan senjata api milik seluruh anggota Polres Gianyar. Pemeriksaan dipimpin langsung Kapolres Gianyar. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api yang mungkin terjadi. Selain pemeriksaan senjata api, Kapolres juga memberikan arahan terkait penggunaan senjata api dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Pemeriksaan dilakukan bersama jajaran Provos Polres Gianyar. Sebanyak 18 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol diperiksa secara detail. Selain pemeriksaan kondisi fisik Senpi, Kapolres juga mengapresiasi anggota yang merawat Senpi itu dengan baik. Kapolres mengakui kondisi Senpi umumnya cukup baik dan jarang dipakai, karena untuk menegakkan hukum tidak harus memanfaatkan Senpi. Kondisi terakhir gimana, Pak? Untuk kondisi Senpi semua masih bagus dan masih terawat. Dan untuk peluru juga masih dalam keadaan semula, masih utuh, dalam artian tidak jarang digunakan karena di sini Astenggara penanganan tindak pidana atau kejahatan belum sampai menggunakan letusan atau senjata api yang membahayakan. Jadi tes psikologinya nggak lulus, jangan memaksakan supaya lulus, karena itu akan berakibat ke depan apabila si pemegang tidak stabil emosinya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kami mengimbau dan menyarankan kepada anggota yang memegang Senpi, tes psikologi harus benar-benar dilaksanakan secara real, tidak ada istilahnya asal-asalan tapi lulus. Nah, ini bahaya. Nah, ini kami antisipasi supaya yang tidak lulus ya sudah jangan megang Senpi. Kita kami larang untuk megang Senpi yang non organik, dalam artian yang mungkin beli di luar atau dapat dari luar gitu ya. Karena itu kalau digunakan secara benar tidak masalah untuk olahraga misalnya. Tapi yang kita takutkan adalah disalahgunakan dalam artian nakut-nakutin masyarakat. Nah, ini bahaya. Nah, kami selalu adakan pengurusan bersama si Propam, yang anggota yang megang Senpi di luar itu harus melapor. Kapolres juga melakukan pembinaan kejiwaan bagi pemegang Senpi. Jika ditemukan tindak pelanggaran penggunaan senjata api, maka Kapolres tidak segan-segan memberikan tindakan tegas berupa hukuman bagi pelanggar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Saya pakai sarung nanti. Kenaikan harga telur ayam dikeluhkan pedagang di pasar tradisional Sempi di Badung serta ibu rumah tangga. Kenaikan harga berdampak pada menurunnya penjualan serta memberatkan ibu rumah tangga karena harga beberapa kebutuhan pokok ikut naik. Harga telur naik sejak 5 hari terakhir di pasar tradisional Sempi di Badung. Bila harga telur ayam sebelumnya Rp51.000 per kerat, saat ini mencapai Rp54.000 per kerat atau naik Rp1.000 per kerat. Sebelum terjadi kenaikan harga telur, dalam sehari 3 kerat telur laku terjual, sedangkan sekarang hanya terjual 2 kerat telur per hari. Dengan kenaikan ini sulit nggak Bu menjual, Bu? Menjualnya baru naik aja udah sulit. Keadaan begini sekarang semua sulit, Pak. Kalau sebelumnya sebelum ada kenaikan harga telur, berapa mampu jual per hari, Bu?
Berapa kerat nih per hari sebelum harga naik? Ya cuma 3 kerat gitu. Sekarang setelah kenaikan berapa jadinya, Bu? Ya kadang-kadang juga keadaan pembelinya. Berarti kurang dari 3 keratnya sekarang Iya, ya. iya. Habis itu. Iya. Biasanya orang beli ini ke berapa biji, Bu? Keratan atau bijian, Bu? Bijian 2.000 satu butirnya. Itu harga mangkir. Nggih. Harga sebelumnya Bisa 6, 11.000. 6-11 ribu. Berarti Iya. berapa nih per butir jadinya? 1.000 kurang ya. 2.000 2.000 kurang. kurang ya. Iya. Sekarang 2.000 per butir, Bu. Nggih. Harga telur ayam yang cukup mahal sungguh memberatkan pembeli karena beberapa harga sembako lainnya juga masih tinggi di daerah Desa Sempidi. Apalagi telur merupakan bahan makanan yang banyak digunakan di rumah. Dalam sehari warga ini menghabiskan 10 butir telur untuk dimasak. Semua keberatan, barang semua naik, ayam naik, telur naik. Jadi memberatkan, Bu, ya? Iya, Kenaikan harga telur kasihan ini. masyarakat kecilnya ini kan nih. Iya. Ini mulai kapan, Bu, tahu kenaikan harga telur, Bu? Telur udah lama, Bu Sin. Berapa hari, Bu Sin? Udah lama, udah naik Lama, terus ya, nih, Ben, menik. Yang untuk besok naik lagi ya, Bu Sin ya. Jadi memberatkan, Bu, ya, sebagai Iya, ibu rumah tangga. iya, semua berat. Ya. Itu rata-rata berapa, Bu, Ibu memakai telur mungkin per minggu 4-10 Satu hari 10 biji. biji Iya, ya? banyak anak-anak. Jadi anak-anak suka ya, keluarga suka makan telur, Bu, ya? Makan. Pedagang dan pembeli berharap harga telur ayam dapat segera kembali normal seperti sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Itu gimana kabarnya tuh Pak? Masih iya. Jadi garda depannya Humas itu ya itu. Komisi 4 DPRD Karangasem Senin yang lalu menggelar rapat kerja bersama pihak RSUD Karangasem. Rapat kerja membahas berbagai isu yang berkembang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit. Anggota Komisi 4 DPRD mengapresiasi berbagai pembenahan dan peningkatan pelayanan medis terhadap pasien di RSUD Karangasem. Dari pengadaan alat tembak batu ginjal hingga penambahan peralatan mesil hemodialisa atau alat cuci darah untuk pasien gagal ginjal. Namun berkaitan dengan aset, anggota Komisi 4 juga mendesak pihak RSUD Karangasem mempercepat proses penghapusan peralatan medis inventaris yang sudah rusak dan tidak terpakai di Bangsal Cempaka. Sementara manajemen RSUD Karangasem mengatakan pihak yang melakukan penghapusan aset yang tidak dipakai lagi sesuai aturan yang berlaku, diantaranya berkoordinasi dengan Badan Aset Daerah. Kita tetap berkoordinasi dengan bagian aset daerah seperti itu. Yang menjadi kendala apa sih sebenarnya, Pak Direktur, Dalam penghapusan, kita masih tetap mengikuti. Kalau kendala kami tetap ikuti semua prosesnya. Terkait kendala dan lainnya kami tidak bisa menjelaskannya untuk saat ini karena kami tetap ikut proses. Kami hanya menunggu saja bagaimana nanti penghapusannya seperti itu. Diharapkan setelah tumpukan barang peralatan medis yang tak terpakai itu dihapus, gedung Bangsal Cempaka bisa segera direnovasi dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pasien di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.